Halo, sahabat para pecinta seni rupa. Kali ini kita ada narasumber seorang pelukis muda. Beliau sudah banyak pengalaman yang hari ini pengen saya gali. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk para pecinta seni rupa atau teman-teman yang masih belajar tentang seni rupa. Dan tamu kita adalah kebetulan teman saya sendiri. Wah, ngaku teman. Beliau adalah Mas Agus Siswanto atau yang lebih dikenal dengan Mas Agusis. Mas Agusis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa saya Assalamualaikum? Karena ini beliau ini pelukis yang taat dan nggak pernah telat kalau sholat. Kalau azan mesti langsung lompat. Artinya lari untuk menuju ke masjid. Mas Agusis, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, Alamin. Ya. ini kayaknya lagi proses berkarya ini. Iya nih, yang terbaru nih dari tanggal berapa? 3 Januari, 3 Januari sampai hari ini. Sampai hari ini. Wah. Jadi ini masuk 2025, kalau ini 2024. Ini 2024. Oh, ini 2025. Baru belum finishing. Mas Agusis, gini Mas Agusis, kan saya sedang berusaha mendokumentasikan para pelaku seni rupa di Solo. Dan saya melihat perjalanan karir panjenengan itu cukup layak untuk didokumentasikan, dan ini mungkin untuk pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya, atau mungkin para seniman yang perlu belajar tentang bagaimana sih perjalanan seorang seniman itu seperti Mas Agusis. Mas Agusis, ini pertanyaan pertama ini. Mas Agusis lahir di mana? Asli Solo atau bukan? Terus pendidikannya di mana? Terus pendidikan seni rupanya di mana? Monggo Mas Agusis. Oke, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Agus Siswanto, yang panggilannya Agusis. Saya lahir tanggal 25 Agustus 1972. 72, ya, berarti udah 52. 52 ya. Ini? Wah, 52. Lahir di Solo, di rumah ini. Rumah ini? Ya, rumah ini. Lahir. Jadi saya lahirnya di sini, maksudnya di kelahiran di sini. Terus saya pendidikannya terakhir ya di STSI. STSI sebelum STSI, ya. Sebelum isi. Jadi sebenarnya pendidikan saya itu malah latar belakangnya kriya kayu. Sebenarnya kriya kayu. Wah, tapi saya lebih menekuni lukisan. Kriya kayu dulu kan D3. Nah, setelah jadi isi ada S1-nya, saya melanjutkan S1 ya masih kriya kayu. S1-nya juga kriya kayu diisi. Tapi setelah ada murni kan, tapi saya sudah selesai di S1-nya kriya, jadi ya ibaratnya belajar seni rupanya murni ini ya. Dari lihat-lihat buku, ya nanti referensi-referensi di perpustakaan, terus lihat video-video dokumenter pelukis-pelukis terkenal lah itu. Jadi malah latar belakang saya kriya kayu. Jadi, ini menarik bahwa basic pendidikannya kriya, tetapi pilihan karirnya akhirnya menjadi seorang pelukis sejati. Pelukis sejati. Mas Agus, ini kan berarti kan pada saat kuliah, terus ketika sudah lulus S1 ada perubahan pola pikir. Nah, ini apa yang mendasari itu? Kenapa akhirnya memutuskan jadi pelukis bukan malah menekuni secara basic pendidikan? Sebenarnya saya gitu ya, dari lulus SMA itu pengennya cita-cita itu menjadi pelukis. Tapi pelukis itu apa? Tidak tahu. Tapi pengennya seni rupa masuk di lukisan, katakan murni. Tapi dulu waktu daftar di ISI Jogja tidak diterima. Di UNS tidak diterima, lah di STSI diterima, tapi adanya kriya kayu. Nah, dari situ saya katakan masuk STSI itu kriya kayu itu sudah katakan melukis itu sudah mulai melukis sejak dari SMA saya. Sebenarnya sudah melukis. Sudah melukis. Terus ya biasalah buat realis-realis, saya jual di Silvedari, saya jual terus untuk beli kanvas. Pernah ngamen juga, kan bahasa-bahasa kan ngamen. Ya, kecil-kecil, terus beli kanvas, terus saya buat karya-karya yang idealisme. Itu kan saya juga
suka karya tentang Picasso, karya-karyanya Marc Chagall, Henry Matisse, Paul Klee, nah itu. Oh jadi yang menginspirasi jenengan itu orang-orang seperti Picasso, Henry Chagall itu. Makanya kan saya juga melihat karya jenengan memang cenderung ke arah style kubisme ya. Ini kan kubisme. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu, lukisan-lukisan Mas Agustus itu memang stylenya kubisme. Itu dari tahun berapa mulai jadi, istilahnya menekuni kubisme ini? Jadi ya, waktu saya lulus SMA itu kan tahun 1991 ya. 91. Jadi 89 itu saya sudah melukis. Pada waktu itu kan masih SMA melukis, tapi ya sudah bergaya naif kubisme itu. Terus tahun 2000 pameran tunggal pertama di Taman Budaya yang sekarang TBJT itu kan. TBJT. Nah, itu sudah mengatakan dengan karya-karya yang naifisme kubistik ini. Berarti tahun 2000. Dari dulu. Dari tahun 2000 itu sudah katakan cita-cita saya memang setiap setahun sekali pameran tunggal. Sampai 2023 kemarin pameran tunggal. Nah ini menarik teman-teman. Ini juga bisa jadi Mas Agustus sudah pameran tunggal berapa kali sampai hari ini? Sampai hari ini ya. Jadi kemarin itu absennya kan corona itu kan COVID kemarin. COVID itu kan 2019 sampai 2021 2022 terus 2023 kan lagi eksis lagi yang bulan Juni kemarin tuh. Jadi mungkin ada kurang lebih 20 event pameran tunggal ya. 20 pameran tunggal. 20 pameran tunggal. Ya, biasa. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Nah, oke ini mungkin mengulik lagi dalam ini pameran tunggal. Mungkin ada yang harus saya gali. Apa sih yang bisa di-share Mas Agustus? Bagaimana membuat pameran tunggal? Terus kadang kan terkait biaya. Nah ini bagaimana soal biaya itu Mas Agustus nyari sponsor atau sebagian besar itu dana pribadi? Kalau saya sih sebagian besar dana pribadi ya. Dana pribadi. Karena memang saya ya katakan untuk berurusan mencari sponsor, membuat surat, proposal dan sebagainya tidak begitu gencar ya, atau mungkin malas lah katakan itu. Jadi lebih baik ya urusan sendiri, cari dana sendiri, bagaimana supaya bisa terlaksana lah itu. Oh, ini beliau berarti sangat mandiri, artinya malas urusan dengan sponsor karena mikirnya ya itu tadi. Kadang kalau kita nyari sponsor itu tidak sederhana, bukan berarti tidak mungkin, tetapi memang ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada pihak sponsor kita. Jadi orang itu duit terus kita tidak ada laporan karena administrasinya itu yang mungkin membuat sebagian pelukis itu kadang menghindari mencari sponsor. Gini Mas Agustus. Tapi luar biasa ini gini kan. Artinya jenengan selama ini bisa membiayai sendiri untuk pameran tunggal dan bisa hidup dari lukisan. Ya alhamdulillah ya. Jadi dari pameran-pameran itu memang tidak semulus yang dibicarakan ya. Tidak semulus. Jadi, ini catat. Ya kita perlu ingat ya, kita walaupun misalnya sudah memprogram, kebetulan belum ada dana, kita punya BPKB motor gadekan. Gadekan untuk biaya itu. Nah, kan, jadi utang. Terus pameran ya juga tidak begitu langsung pameran laku kan enggak. Iya. Proses. Kebetulan belum laku ya udah kita jalanin aja, tapi kita ya berikhtiar, berdoa sambil bekerja lah, sambil berkarya itu kan nanti Allah akan memudahkan. Tiba-tiba ada yang beli, terus BPKB bisa diambil, nah itu memang kan. Jadi memang tidak semudah yang kita bayangkan, wah pameran misalnya di Jakarta mesti laku, itu belum tentu. Ini catatan lagi. Meskipun 20 kali pameran tunggal, bukan berarti setiap pameran sesuai dengan harapan. Jadi dinamika tersebut memang sepertinya hampir dialami semua pelukis ya Mas. Ya mungkin. Nah, ini pengalaman Mas Agustus pribadi dari 20 pameran tunggal, tidak semua seperti
yang diharapkan, tetapi intinya beliau bisa hidup dari lukisan sejauh ini. Nah ini, wah ini keren teman-teman yang bisa jadi pelajaran kita. Mas Agusis, kita ini sekarang ini hidup di era digital, di era yang terbaru AI. Bagaimana sih pandangan jenengan sebagai seorang pelaku seni rupa yang sudah 20 kali pameran tunggal dan mungkin udah nggak kehitung pameran bersama ya, menghadapi kalau di sini. Karena kan gini, sekarang itu art printing, bahkan lukisan cetak itu banyak beredar di masyarakat dan murah. Bagaimana ini menghadapi fenomena ini menurut Mas Agusis? Saya pikir ya, kalau saya tidak masalah ya. Jadi yang tidak masalah. Itu kan ibaratnya dari kekuatan tangan ya, dari kekuatan yang maha kuasa kan. Kita diberi talenta, diberi bisa melukis lah itu. Jadi kita tidak usah khawatir. Orang-orang kan mesti akan tahu walaupun di foto, di print bagus, tapi kan beliau yang mengkoleksi itu kan tidak tidak berpikir wah ini senimannya nanti berprospek atau enggak, ini sebenarnya bagaimana lah. Itu kan yang penting kita berkarya, kita berpameran, kita membuat track record dan sebagainya. Nanti kan orang yang membeli itu kan akan tahu sendiri, oh ini karya si A, karya si B, si C kan itu. Jadi walaupun bisa di print sebaik mungkin dengan harga murah, tapi kan kepuasan kolektor itu kan belum tentu dengan cuman hasil yang dipajang itu. Mungkin kan dia, wah ini proses senimannya begini, kolektornya segini dan sebagainya lah. Itu kan kita tidak usah mengkhawatirkan itu. Tidak usah khawatir bahwa kenyataannya memang pasar itu ada sendiri. Iya, betul. Jadi gitu kan. Jadi untuk mungkin gini, ada beberapa masyarakat yang pecinta seni rupa, tetapi mereka tidak punya cukup uang untuk beli karya yang asli ya Mas ya. Akhirnya mungkin mereka beli yang cetakan. Atau mungkin lukisan-lukisan yang souvenir yang harganya mungkin masih terjangkau. Mungkin, tapi untuk mereka yang benar-benar peduli dengan karya yang asli dari seorang pelaku atau seperti Mas Agusis ini, pasti mereka tahu bahwa oh ini karya yang asli, memang harganya tidak murah dan itu memang layak untuk dikoleksi oleh mereka. Mereka menghargai prosesnya, menghargai prosesnya ya. Jadi kalau kolektor itu memang kecenderungan menghargai prosesnya, bukan sekedar visual semata. Oke. Lanjut Mas Agusis. Oh tadi sebenarnya sudah ini pilihan akan ini di antara banyak gaya style aliran. Ada realisme, naturalis, ekspresionis, dan kubisme ini. Memang Mas Agusis, saya lihat memang karya-karyanya ini memang cenderung kubisme. Mungkin ada hal yang apa ya? Itu idealisme Mas Agusis, pilihannya atau memang ya, ini. Jadi saya pikir kan menggambarnya kan tidak terlalu berat. Satu itu pusing-pusing, tidak pusing-pusing. Perlu proporsi dan sebagainya, tapi walaupun naifisme kubistik perlu proporsi juga, tapi itu pemecahan-pemecahan bidang, pemecahan-pemecahan bentuk, distorsi itu memang sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan, juga ada konsep, juga ada pemikiran dan sebagainya. Jadi saya lebih sukanya karena apa? Karena jadi menggambarnya itu tidak ibaratnya walaupun seperti bermain, tapi itu sudah membuatkan suatu bentuk-bentuk atau bidang-bidang atau warna dan bentuk gayanya itu kan mungkin tidak terlalu berat lah. Mencerita, tetapi ada pesan yang bisa disampaikan. Ya, pesannya mesti harus ada. Ya, oh iya. Kan katanya gini, kalau realis itu kan tanpa perlu tema pun orang sudah bisa menangkap pesannya. Jadi gitu. Jadi kan teman-teman yang mungkin belum paham bahwa realis, naturalis itu kan istilahnya karya lukis yang tanpa perlu tema pun orang udah bisa memahami, oh ini lukisan gunung, oh ini lukisan orang, oh ini lukisan penari. Tetapi kalau konsep yang kubisme ini lebih ke konsep ya Mas, karena perlu pemikiran toh untuk membuat
desain-desain ini, terus ide-ide ini juga harus ini gitu. Iya, ya memang kita minimal kan ada sketsa, buat Sketsa dulu, berarti ini ya. sketsa dulu, sketsa Atau awal. mungkin kita membuat konsep tentang apa, misal menciptakan seni budaya atau mungkin tentang lingkungan atau sosial lah, itu kan kita perlu konsep penceritaan itu. Setelah itu kita visualkan dengan sketsa, setelah sketsa divisualkan di kanvas. Jadi ini saya membuat tema-tema seni budaya ini nanti insya Allah ya itu akan mengajukan nanti proposal ke Jakarta nanti dengan tema-tema. Ini mau pameran tunggal lagi ya, di Jakarta. Sebenarnya belum, jadi belum, tapi rencana. Tahun ini. Oh enggak mungkin tahun depan nanti. Tahun depan. Soalnya kita baru berproses dulu. Oh, iya. Berarti gini, Mas Agustus kalau pameran tunggal minimal tuh butuh berapa bulan atau tahun mungkin? Minimal 1 tahun. 1 tahun? Iya, kalau jadi 1 tahun berproses. Jadi kita katakan misal ini bulan Januari, kita ngambil katakan mengajukan untuk Januari tahun 2026 itu kan. Jadi misal itu di ACC katakan kita 1 tahun itu berproses. Jadi mengajukan konsep baru, proposal dulu. Ya. Ketika itu sudah di ACC, baru jalan berproses. Iya dong, kan kita misal buat sampel dulu untuk sampel untuk proposal kan. Kan mungkin minimal 5 lukisan atau mungkin 7 atau 8 atau berapa lah, itu kan setelah jadi kita buat proposal, kita ngambil langkah 1 tahun kan. Setelah mungkin di ACC berarti dalam 1 tahun itu untuk persiapan karya berikutnya, persiapan pendanaan dan sebagainya. Ini menarik teman-teman. Jadi gini. Jadi yang saya tangkap Mas Agustus awalnya sketsa, pada itu tahap konsep, dan setelah itu jadi yang diajukan itu sudah karya jadi. Iya, foto-foto yang foto-foto artinya 5 atau 7 karya yang sudah jadi diajukan ke pihak yang galeri yang mau diadakan pameran. Nah, ketika galeri sudah menyetujui, oke, tanggal tahun depan baru Mas Agus berproses untuk bertanggung jawab karya-karya berikutnya. Misal kalau galerinya besaran perlu misal 20 lukisan, 30 lukisan, kan tinggal dengan ukuran sekian. Karya yang berikutnya itu kan. Yang penting kita dengan konsep apa yang kita pikirkan itu, terus udah kita buat karya. Oke. Siap. Jadi ketika pameran itu karya tidak harus jadi seluruhnya. Artinya mungkin katakanlah lebih dari 50% kita mengajukan proposal, baru artinya 5 atau 6 itu sudah cukup. Sudah bisa. Sudah bisa. Apalagi kalau udah punya pengalaman ya. Kalau misal lebih dari 10 juga bagus. Juga lebih bagus ya. Oke. Untuk meyakinkan pihak galerinya ya. Wah, ini memang portofolio CV itu memang perlu ya sih. Galeri kan mempelajari, ini pernah pameran di sini, kira-kira gini-gini, otomatis kan menjadi rekomendasi sendiri kan. Jadi untuk pengajuan berikutnya itu kan mungkin Oke. Karena gini Mas, memang kan pameran tunggal itu kan sebuah hampir 50 lukis pengen mencapai itu, dan kebanyakan memang dari sekian pelukis memang hanya beberapa yang mampu membuat pameran tunggal, karena yang pertama memang satu alasan pendanaan, karena memang membuat karya tidak murah teman-teman. Yang harus dipahami oleh para pecinta seni rupa bahwa membuat karya itu satu tidak murah dan waktu. Jadi untuk menghasilkan satu karya ini memang butuh waktu, dan itu kita berkarya sementara dapur harus terus ngepul, itu kan juga harus jadi pertimbangan. Nah, ini makanya kan perupa yang bisa pameran tunggal itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan saya sendiri juga belum pernah. Tapi mudah-mudahan segera. Jadi ini mungkin yang ini menarik buat saya pribadi dan juga buat teman-teman yang mau pameran tunggal. Ini mungkin seperti yang beliau sampaikan tadi. Mas Agustus, ini seperti yang kemarin saya tanyakan kepada narasumber saya, Pak Sulis, Pak Edi, terkait dengan kolaborasi dengan pemerintah. Karena kan gini, di Solo itu ada ratusan mungkin mahasiswa dan pelajar yang setiap tahun
kita punya ISI, punya UNS, ada SMK 9, bahkan ada ASDI yang juga ada mata kuliah seni rupa murni. Tetapi di Solo sendiri bisa dikatakan belum punya cukup galeri yang apa ya, yang bisa menampung karya dari para perupa yang ini, lulusan-lulusan. Ini bayangkan, setiap tahun kita meluluskan sarjana S1, D3, juga SMK, tapi kita belum punya tempat yang cukup layak. Ini mau di mana sih pameran atau memasarkan karya? Kebanyakan teman-teman itu akhirnya larinya keluar kota, mencari kehidupan di luar, atau mungkin mencari pekerjaan yang bukan bidangnya. Ini kan kita kebetulan punya wali kota baru, Mas Respati dan Bu Astrid sebagai wakil wali kota. Dan saya dengar kemarin Bu Astrid membeli karya jenengan di pameran yang di Solo, di Solo. Nah, ini kan harapannya sih apa sih buat Pak Wali Kota, Mas Respati, dan Bu Astrid? Ya kita tidak mengatakan bahwa kita tergantung dengan pemerintah, tapi kan kalau dengan fenomena ini kan harusnya ada pertimbangan dari pihak pemerintah. Kita melahirkan, ibarat kita punya fakultas kedokteran tapi nggak punya rumah sakit untuk praktek. Nah ini Mas menurut Agustus gimana sih harapannya? Kan gini ya, sebenarnya kan dulu ya pada waktu kita kembali pada waktu Pak Jokowi ya. Pak Jokowi jadi wali kota. Jadi pada waktu Pak Jokowi jadi wali kota itu sudah memang katakan untuk seni rupa itu sudah akan digiatkan. Tapi setelah jadi wali kota, teman-teman perupa sudah mulai akan giat, tapi beliaunya menjadi gubernur. Jadi katakan agak terputus lah komunikasinya. Jadi akhirnya putus. Terus Mas Gubernur malah jadi presiden. Jadi lompatan-lompatannya itu untuk komunikasi, untuk mungkin menghubungi dan sebagainya kan sudah agak sulit kan katakan gitu. Jadi pada waktu itu sudah mulai akan digiatkan, tapi agak tenggelam lagi. Nah, setelah era Mas Gibran, sebenarnya juga gitu, seni rupa sudah akan mulai lagi, sudah berkembang. Tapi tiba-tiba Mas Gibran sudah menjadi wakil presiden. Sekarang sudah jadi wakil presiden. Akhirnya putus lagi. Terus nah ini masuk ke Mas Respati sama Mbak Astrid. Jadi pada waktu kita pernah ya sharing sama Mbak Astrid, terus kebetulan juga membuka pameran saya, terus itu untuk seni rupa memang akan dimajukan lah katakan gitu. Dimajukan. Teman-teman seni rupa banyak pengen ya seperti dibuatkan galeri lah, yang misal di tengah kota atau di mana. Jadi walaupun sudah ada TBJT, ada Gramedia, tapi Gramedia mungkin sudah tidak bisa sekarang. Sudah tidak bisa. Jadi mungkin harapannya supaya nanti beliau wali kota dan wakil wali kota supaya memikirkan khususnya seni rupa ya. Jadi seperti yang dibicarakan membuat galeri itu kalau misal dibuatkan ya alhamdulillah. Jadi bisa untuk katakan apresiasi seni rupa kepada masyarakat. Terus di antara teman-teman yang mau bergabung ke seni rupa atau mungkin mahasiswa baru, mungkin siapapun. Jadi dari harapan supaya wali kota dan wakilnya supaya memberikan tempat lah, wadah yang dimana tempat itu nanti sebuah galeri yang representatif dan nanti di tengah kota mudah dijangkau. Jadi jangan sampai mungkin terlalu jauh keluar kota juga tidak menarik. Kayaknya tidak menarik juga ya. Tapi sebetulnya gini, seperti yang dulu namanya Rumah Lowo itu sekarang jadi apa namanya? Rumah Lowo sekarang jadi Badik itu. Itu dulu, Museum Badik. Museum Badik ya. Tapi dulu katakan mau dipakai juga untuk seni rupa, tapi ternyata sudah